Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas nikmat yang masih terus bersama kita. Di antaranya ialah nikmat keimanan dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat sebagaimana biasanya. Kemudian mari pula mengucapkan salawat beriring salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita harapkan mulai dari dunia ini sampai hari kiamat nanti. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, tanpa kita sadari kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2024. Secara administrasi berarti bahwa usia kita sudah bertambah. Namun sesungguhnya dari segi agama, secara teologi usia kita semakin berkurang. Mengapa semakin berkurang? Karena jatah usia yang diberikan kepada kita semakin berkurang. Menurut Islam, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang semakin lama perjalanan hidupnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah usia, idealnya semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena memang visi hidup kita ialah mendekatkan diri kepadanya. Ayat Al-Quran yang selalu kita baca ketika ada musibah, yaitu berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, inna lillahi, dan kita akan kembali kepada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Mengandung arti bahwa sesungguhnya semakin lama usia kita, seharusnya lah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi merupakan panduan buat kita dalam rangka mendekatkan diri tersebut. Pada ayat Al-Baqarah 208 yang tadi dibacakan mengandung arti bahwa masuklah kamu ke dalam agama Islam. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu mengikuti rayuan setan, karena setan itu adalah musuh yang besar bagimu. Ayat ini turun ketika orang Quraisy datang kepada Nabi. Ya Muhammad, bagaimana kalau di siang hari kami menjalankan Islam, tetapi di malam hari kami tetap dengan budaya kami? Maka saat Nabi berpikir, turunlah ayat ini, bahwa menjadi muslim haruslah totalitas, siang dan malam, dan seluruh rangkaian ajaran Islam itu haruslah kita internalisasi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya semangat ini sudah selalu kita ikrarkan setiap kali kita sholat. Ketika kita sholat, kita sudah berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku semuanya karena Allah, Tuhan seru sekalian alam.
Mudah-mudahan di tahun 2024 ini hal itu tidak hanya sekedar lip service kita ucapkan dalam bibir kita, tetapi menjadi komitmen visi misi hidup kita di masa-masa akan datang, sehingga kita mencapai kehidupan yang ideal, yaitu semakin dekat kepada Allah. Alat ukurnya ialah semakin totalitas ajaran Islam kita amalkan dalam kehidupan kita. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, maka dalam kaitan itu marilah memulai menginternalisasi seluruh rangkaian ajaran Islam itu. Secara umum ajaran Islam terbagi 4. Yang pertama akidah dan ibadah. Yang kedua muamalah. Yang ketiga jinayah. Dan yang ketiga adalah munakahat. Dan yang keempat adalah jinayah dan siasah. Akidah dan ibadah berbicara tentang keyakinan kepada Allah yang terangkum dalam rukun iman yang ke-6, dan ibadah terangkum dalam rukun Islam yang ke-5. Maka jika kita memiliki totalitas akidah dan ibadah, ke-6 rukun iman dan ke-5 rukun Islam itu harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Bagian kedua dalam Islam ialah muamalat, hubungan sesama manusia. Islam memberikan kita ajaran bahwa hubungan dengan Allah saja tidak cukup, harus diiringi dengan hubungan sesama manusia. Al-Quran secara tegas mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Manusia akan ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali jika mereka menjaga relasi kepada Allah, hablu minallah, dan pada saat yang sama menjaga relasi sesama umat manusia. Jika itu yang kita lakukan, maka muamalah itu sudah kita laksanakan. Yang ketiga ialah munakahat. Bagi Islam, masalah munakahat itu perlu, karena pernikahan itu memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah untuk kelanjutan generasi. Berkaitan dengan munakahat itu, terdapat ajaran lain, misalnya tolak, rujuk, waris, dan sebagainya. Yang keempat dari ajaran Islam, dan ini agak sedikit kita abaikan, ialah jinayah dan siasah, perdata pidana Islam, dan siasah atau politik. Banyak di kalangan umat Islam yang alergi terhadap politik, padahal sesungguhnya politik itu adalah 1/4 ajaran Islam. Mengapa kita sebut 1/4? Karena dia salah satu dari 4 dari rangkaian ajaran Islam. Oleh karena itulah dalam Islam persoalan politik adalah persoalan yang sangat penting. Dan dalam sejarah kalau kita baca, persoalan pertama yang muncul ketika Nabi Muhammad SAW wafat adalah persoalan politik, yaitu siapa yang menjadi imam solat Nabi Muhammad SAW. Bagi Islam, seorang kepala negara haruslah bisa tampil sebagai imam. Kenapa? Karena tugas kepala negara adalah harasatud din, menjaga agama, menjaga dalam arti tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi harus mampu tampil sebagai pelaksana ritual keagamaan. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, maka oleh karena itulah Majelis Ulama Indonesia beserta ulama Asia Tenggara tahun 2009 yang lalu mengadakan pertemuan di Padang Panjang, Sumatera Barat. Di antara kesepakatannya ialah yang pertama, umat Islam wajib menggunakan hak pilih. Mengapa umat Islam wajib menggunakan hak pilih? Karena umat Islam tidak menggunakan hak pilih, terpilihlah orang-orang yang tidak hanya tidak peduli terhadap Islam, tetapi anti-Islam atau Islamofobia. Keputusan yang kedua adalah pemimpin yang wajib dipilih itu haruslah memiliki 6 persyaratan. Pertama, beriman dan bertakwa. Iman saja tidak cukup, harus takwa.
yang dibuktikan dengan pengamalan ajaran keagamaan. Yang kedua, siddiq, benar. Yang ketiga, amanah, terpercaya. Yang keempat, tabligh, menyampaikan aspirasi kita. Dia menjadi juru bicara kita. Yang kelima adalah fatonah, cerdas, memiliki pendidikan yang jelas. Dan yang keenam, peduli terhadap umat Islam. Itulah persyaratan 6 kualifikasi pemimpin Islam yang wajib kita pilih, yang sudah barang tentu relevan dengan kehidupan yang akan kita hadapi beberapa hari ke depan. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, maka melalui khutbah yang singkat ini, marilah secara perlahan menginternalisasi ajaran Islam itu. Tidak hanya ritual keagamaan, tidak hanya muamalat, tidak hanya jenayah dan jenayah, tetapi juga persoalan politik. Karena persoalan politik itu adalah menjadi bagian dari ajaran Islam. Mengapa Nabi Muhammad SAW hanya dalam waktu 22 tahun berhasil mengislamkan Jazirah Arabia yang sekarang terdiri dari beberapa negara? Salah satu faktornya, kata Philip K. Hitti dalam bukunya The History of the Arab, karena Nabi memegang pemimpin risalah Rasul dan pada saat yang sama pemimpin khilafah, yaitu mengendalikan perpolitikan atau siasah umat Islam. Maka karena itu secara ajaran dan secara sejarah umat Islam haruslah terlibat dalam bidang politik. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, maka berkaitan dengan itu, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah menjaga keseimbangan hidup. Tadi sudah disampaikan bahwa hablum minallah tidak cukup, haruslah diimbangi dengan hablum minan nas. Maka dalam pandangan Islam, keseimbangan hidup haruslah menjadi bagian dari kehidupan kita. Paling tidak, menurut Islam, kehidupan yang ideal adalah harus seimbang dunia dan akhirat. Baik di dunia tidak cukup, haruslah juga baik di akhirat. Doa yang selalu kita sampaikan berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya di dunia kita harus hasanah. Salah satu alat ukur itu adalah ekonomi. Jika kita maju, kita harus menguasai ekonomi. Kita sangat berbangga bahwa Nabi kita Muhammad SAW mulai 8 tahun, berusia 8 tahun sudah mengembangkan ekonomi bersama Pak Ciknya Abi Thalib. Dan dalam usia 18 tahun, dia sudah mengendalikan ekonomi pengusaha besar waktu itu, yaitu Khadijah, yaitu perdagangan di antara Arab Saudi dengan Yaman. Kalau sekarang disebut dengan ekspor dan impor. Karena itu Nabi suatu ketika pernah mengatakan, dari 10 pintu rezeki, 9 pintu melalui ekonomi dan perdagangan. Sayangnya kita umat Islam meninggalkan ekonomi, kita serahkan kepada umat lain. Akhirnya kita dipermainkan oleh umat lain. Mayoritas kita menjadi tidak memiliki arti karena secara ekonomi kita minoritas. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, maka dunia dan akhirat haruslah kita seimbangkan. Yang kedua, keseimbangan individu dan sosial. Menurut Islam kita harus soleh secara individu, iya. Tetapi pada saat yang sama kita harus soleh secara sosial. Orang rajin sholat, puasa, zakat, bagus, tetapi itu belum cukup. Harus memiliki kepedulian sosial, peduli terhadap sesama. Karena itulah Islam memberikan sistem ajaran, yaitu infak, zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah kewajiban. Jika itu dianggap tidak cukup, ada infak. Jika tidak cukup juga, ada diberikan ajaran sedekah. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, dan keseimbangan yang terakhir, sejalan dengan dua keseimbangan tadi, ialah keseimbangan jasmani dan rohani. Nabi mengatakan, wa fi jasadika alaika haq, terhadap dirimu kamu memiliki hak.
Jangan sampai karena mengamalkan ajaran agama lalu kita melupakan diri kita sebagai manusia. Maka keberagaman yang terbaik menurut Islam haruslah terdapat keseimbangan di antara kemanusiaan dan ketuhanan. Karena itulah semua ajaran dalam Islam itu sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu alat ukurnya, semua ajaran Islam itu diterima oleh akal sehat. Tidak ada ajaran Islam yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Nabi mengatakan, ad-dinu huwal aqlu. Agama itu adalah akal pikiran. La dina liman lalah. Tidak wajib beragama bagi orang yang tidak memiliki akal pikiran. Akal pikiran adalah kualitas tertinggi manusia, maka semua rangkaian ajaran Islam itu haruslah sejalan dengan akal pikiran. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah renungan kita di awal tahun ini. Mudah-mudahan semakin lama kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu hadir dalam diri kita, insya Allah jika saja Allah mencabut nyawa kita, insya Allah kita akan memiliki kesiapan yang dalam bahasa manajemen kita sesungguhnya sudah berdamai dengan kematian. Barakallahu li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillah fadla yaumal jumu'ati ala sa'iril ayyamil usbu' wa ihtassahu bi sa'ati du'a fiha mujabun masmu'. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا قاضي الحاجات. Allahumma aktubis salamata wa sihhata wal afiyata wal amna alaina ya Allah wa ala ahlina wa ala aqaribina wa ala biladina wa ala jamil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.